Oke, di dunia sepak bola itu kan, ada angka-angka yang kita banggakan. Jumlah gol, rekor kemenangan, macam-macam lah. Tapi hari ini, kita bakal ngebahas satu angka yang justru jadi dilema besar buat sebuah klub dan bintang utamanya. Angka 12. Coba bayangin deh. Dalam satu musim, ini bisa jadi jumlah gol yang fantastis kan? Atau mungkin jumlah assist yang luar biasa. Tapi, buat bintang kita kali ini, angka ini bukan prestasi. Malah sebaliknya, ini jadi sumber masalah yang cukup pelik. Nah, ini nih yang bikin kita mikir soal pertanyaan mendasar banget di olahraga. Di mana sih batas antara semangat yang membara sama tindakan yang malah ngerugiin tim? Karena angka 12 yang kita lihat tadi, itu adalah buah dari gairah yang bisa dibilang tak terkendali. Dan inilah orangnya, bintang Persija Jakarta, Alino 5. Jadi angka 12 yang dari tadi kita omongin itu apa sih? Ya, itu dia. Jumlah kartu kuning yang dia kumpulin musim ini. Betul, kalian nggak salah dengar, 12 kartu kuning. Statistik ini jujur aja bikin dia jadi nomor satu, tapi ya bukan nomor satu yang dia mau pastinya. Dengan 12 kartu kuning, Alano 5 resmi jadi pemain yang paling sering dapat kartu di seluruh BRI Super League musim ini. Sebuah prestasi yang jelas nggak ngebanggain sama sekali. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan cuma soal catatan pribadi dia doang. Angka ini tuh punya konsekuensi yang serius. Kita bakal lihat gimana statistik ini ngebuat efek domino yang ngerugiin seluruh tim. Dampak yang paling kerasa, ya jelas, lini serang jadi bolong. Tiap kali kartu kuningnya numpuk, Alano harus absen di laga-laga krusial. Ini maksa timnya buat tanding tanpa salah satu senjata andalan mereka. Masalahnya jadi makin gede karena coba deh lihat grafik ini. Persija, atau yang kita kenal macan Kemayoran, itu bergantung banget sama skillnya Alano. Ketergantungan timnya tinggi banget. Jadi pas dia absen, itu bukan cuma kehilangan satu pemain. Itu benar-benar pukulan telak buat strategi tim. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih ini bisa kejadian terus-terusan? Buat ngerti, kita perlu gali lebih dalam. Apa sih akar masalah dari kelakuan Alano di lapangan? Nah, menurut legenda hidup sepak bola Indonesia yang sekarang jadi direktur olahraga Persija, Bambang Pamungkas, jawabannya tuh ada di kepribadian Alano yang ya unik. Dia itu digambarkan sebagai pemain yang super ekspresif dan emosional. Dia main pakai hati dan kadang apinya itu terlalu besar. Kutipan dari Bambang Pamungkas ini menurut saya keren banget. Ini seolah-olah ngasih lihat kalau masalah Alano itu bukan sekedar indisipliner biasa, tapi kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Gairah yang bikin dia jadi bintang, itu juga yang jadi sumber kontroversinya. Padahal nih ya, manajemen klub udah bolak-balik coba ngingetin dia buat tenang. Tapi ya gitu deh, semangatnya di lapangan seringkali kelewat panas. Dan wasit jadi yang paling sering kena imbasnya. Dan semua ini ya, ujung-ujungnya ngebongkar kita ke masalah utamanya. Dilema super besar buat manajemen Persija. Mau diapain nih pemain jenius yang susah diatur kayak gini? Jadi, klub itu kayak dihadapkan di persimpangan jalan. Ada dua pilihan yang sama-sama susah, seperti yang bisa kita lihat di sini. Pilihan pertama, kekang semangatnya dengan harapan kartu kuningnya berkurang, tapi risikonya apinya jadi padam. Pilihan kedua, biarin apinya nyala liar dan terima semua risikonya. Dan ini ketakutan terbesarnya kalau milih opsi pertama. Bambang Pamungkas sendiri aja khawatir kalau Alano terlalu dikekang, dia nggak bakal bisa main lepas. Mereka bisa kehilangan sihirnya yang bikin dia jadi pemain spesial. Pada akhirnya ya, semua kembali ke pertaruhan ini, bakat lawan resiko. Ini kan dilema klasik banget di dunia olahraga ya kan? Gimana caranya ngatur seorang jenius yang temperamental? Nah, sekarang saya lempar ke kalian. Kalau kalian jadi manajernya, kira-kira bakal ngapain? Coba jinakin sang bintang biar tim lebih stabil, atau biarin aja apinya membakar lapangan dengan segala risikonya? Jawabannya nggak ada yang gampang loh.